Gadis itu mengenakan gaun merah, menyeret palu di tanah, dan berjalan menuju paman yang sedang memperbaiki mobil. Dengan wajah serius dan ekspresi membunuh di wajahnya, dia mengangkat kepala palu dan memukul paman dengan keras. Namanya Sisiu, dan dia awalnya adalah pengawal profesional biasa. Untuk membalaskan dendam adik perempuannya Xiaoya, dia secara pribadi membunuh semua orang yang telah menyakitinya. Tetapi dia juga ditangkap dan dipenjarakan. Hari ini adalah hari pertama Sisiu keluar dari penjara. Dia menikmati sinar matahari yang telah lama hilang dan udara segar. Setelah kembali ke rumah, Xiaoya segera berlari dan memeluk kakaknya. Keduanya dengan senang hati makan mie goreng di rumah, dan sepertinya hidup telah kembali tenang. Tapi sebelum tidur, Xiaoya memberitahu Sisiu bahwa dia tidak ingin pergi ke sekolah. Pada awalnya, Sisiu tidak mengambil hati masalah ini. Berpikir bahwa adik perempuannya sedang dalam suasana hati yang buruk akhir-akhir ini. Mungkin dia sedang mengalami sedikit suasana hati. Benar saja, keesokan paginya, Xiaoya dengan patuh pergi ke sekolah sendirian. Ketika Sisiu bangun, dia hanya melihat gaun dan sepatu hak tinggi berwarna merah yang diberikan Xiaoya padanya. Melihat intimidasi itu, sekelompok gadis mengelilinginya dan dengan paksa membawa Xiaoya ke KTV. Di sisi lain, Sisiu menunggu di rumah sepanjang hari. Tetapi tidak melihat Xiaoya, jadi dia segera datang ke sekolah. Saya bertanya kepada wali kelas Xiaoya apa yang terjadi. Tetapi guru itu terlihat tenang dan menyalahkan Sisiu karena tidak dapat mengawasinya dengan baik. Sisiu terdiam sesaat ketika dia dimarahi oleh gurunya. Jadi dia harus pergi dengan kesal. Pada saat ini, salah satu teman sekelas Xiaoya berlari dan menghentikannya. Menunjukkan video pada Sisiu di ponselnya. Saya melihat Xiaoya ditekan di sofa oleh sekelompok gadis, dan pakaiannya ditarik paksa dari tubuhnya. Salah satu gadis masih dengan tenang merekam di ponselnya. Dia sangat marah sehingga dia segera menemukan gadis-gadis itu. Sisiu memblokirnya di toilet. Tanyakan di mana Xiaoya sekarang? Seorang gadis dengan kuncir kuda berdiri, tidak memberitahu keberadaan Xiaoya. Tetapi bahkan menertawakan Sisiu. Mengatakan bahwa dia adalah seorang lajang yang pernah dipenjara. Hasilnya bisa dibayangkan, gadis itu langsung dirobohkan oleh Sisiu. Akhirnya dipimpin oleh salah satu gadis, Sisiu datang ke rumah seorang gangster kecil. Dia menendangnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Memaksanya untuk mengatakan di mana Xiaoya. Gangster kecil itu ingin melawan. Tetapi Sisiu melemparkannya ke atas bahunya dan menjatuhkannya ke lantai dengan keras. Melihat adegan ini, gangster kecil itu tidak berani bersembunyi lagi. Jadi dia harus memberitahu Sisiu tentang kebenarannya. Dia selalu menganggap Xiaoya sebagai alat untuk menghasilkan uang. Dia memaksa Xiaoya untuk berpura-pura menjadi pelacur. Kemudian menggunakan trik tarian peri untuk memeras klien dan mendapatkan uang tunai. Mengandalkan metode ini, gangster kecil itu telah menghasilkan banyak uang. Tetapi suatu hari, seorang pria bertato menemui gangster, dan menginginkan Xiaoya. Di luar dugaan, pria bertato itu orang yang kejam. Dia langsung mengeluarkan belati dan menusukkan ke pahanya. Di bawah ancaman dan intimidasi, gangster kecil itu sangat ketakutan sehingga dia terdiam. Dipaksa untuk menyetujui persetujuan dengan pria bertato. Akibatnya, Xiaoya jatuh ke tangan pria bertato itu. Sisiu sangat marah setelah mendengar ini. Tapi yang terpenting saat ini adalah menyelamatkan Xiaoya secepat mungkin. Jadi dia datang ke tempat berdasarkan alamat yang diberikan oleh gangster. Tetapi bukan pria bertato yang membuka pintu, Sisiu meminta beritahu semua informasinya. Ternyata pria bertato itu bernama Paman MA. Seorang gangster terkenal di daerah setempat. Setelah mengetahui alamat rumah Paman MA, Sisiu mengambil kunci mobil dan tongkat kejut listrik di kamar dan pergi dengan marah. Setelah tiba di garasi di lantai bawah rumah Paman MA, Sisiu diam-diam duduk di samping mobil Paman MA. Segera setelah itu, Paman MA muncul. Sisiu segera menyalakan mobil untuk mengikuti. Kemudian memutar telepon Paman MA. Berencana memaksanya untuk memberitahu kemana Xiaoya dijual. Sikap sombong Paman MA benar-benar membuat marah Sisiu. Di sebuah tikungan, Sisiu menginjak pedal gas dan menabrak mobil Paman MA di depan.
sebelum Paman MA sempat bereaksi. Sisiu mengejutkan Paman MA dengan sengatan listrik secepat kilat. Ketika Paman MA membuka matanya, lehernya dicekik oleh Sisiu. Sisiu memerintahkannya untuk segera pergi menemui Xiaoya. Saat mobil sudah setengah jalan, Paman MA tiba-tiba menginjak pedal gas dan membanting mobil ke pembatas jalan di sampingnya. Sisiu yang tidak bisa mengelak di kursi belakang, langsung terlempar ke kursi depan. Paman MA memanfaatkan kesempatan itu, menjambak rambut Sisiu dan memukulnya dengan keras. Pada saat kritis, Sisiu mematahkan tangan Paman MA. Kemudian memukul Paman MA hingga pingsan dengan lututnya. Sisiu memasukkan Paman MA ke dalam bagasi mobil. Kemudian menurut pesan teks di ponselnya, dia menemukan bahwa Xiaoya telah dijual ke klub malam. Sisiu tidak berani menunda sejenak, dan segera masuk ke mobil dan berangkat. Sementara itu, pemilik klub malam, Kim, melihat ke arah Xiaoya. Dia terlihat cantik dan imut, jadi dia memiliki niat buruk. Berencana untuk menduduki Xiaoya terlebih dahulu. Tetapi tanpa diduga, dia digigit oleh Xiaoya. Dia langsung mengutuk Xiaoya, dan menjual Xiaoya. Beberapa saat kemudian, Sisiu juga datang ke klub malam Bos Kim, mengancam gadis pelayan itu dan membawanya ke ruangan Bos Kim. Sisiu memaksanya untuk memberitahu keberadaan adik perempuannya. Tetapi bosnya sangat sombong. Jadi bagaimana dia bisa mengatakan yang sebenarnya kepada Sisiu dengan begitu mudah? Bos Kim mengambil asbak di atas meja dan melemparkannya kepada Sisiu. Beruntung Sisiu menghindar tepat waktu. Lalu keduanya bertengkar. Bos Kim memanfaatkan kesempatan itu untuk mengambil gunting di tanah. Dia menusuk Sisiu, tetapi untungnya ransel di tubuhnya menghalangi tusukan gunting itu. Sisiu memegang tangan Bos Kim, memukulnya dan melompat berguling di atas meja. Sisiu mendorong Bos Kim ke tanah, lalu menggunakan kakinya untuk menjepit leher Bos Jin dengan erat. Melihat Bos Kim hampir tidak bisa bernapas, dia segera memohon pada Sisiu untuk melepaskannya. Meminta pelayan di samping untuk memberitahu keberadaan Xiaoya. Ternyata belum lama ini, pelayan berpikir untuk meminta Xiaoya menelepon keluarganya. Lalu meminta keluarga Xiaoya untuk membawakan uang tunai untuk menebusnya. Namun karena Sisiu mencari Xiaoya di luar, dia tidak menerima telepon tersebut. Jadi pelayan itu dengan santai memutar nomor di ponsel Xiaoya. Orang yang menjawab telepon adalah pemilik supermarket. Akhirnya, mereka datang untuk membayar tebusan keesokan harinya. Pelayan itu berkata bahwa dia tidak tahu apa yang saat ini terjadi. Sisiu sangat marah dengan cara Bos Kim menjual Xiaoya. Jadi dia menggunakan seluruh kekuatannya dan langsung mematahkan leher Bos Kim. Lalu pergi ke supermarket sesuai dengan alamat yang diberikan oleh pelayan. Melihat ini bosnya, Lau Jiang. Di bawah tekanan Sisiu, Lau Jiang mengatakan kebenaran yang lebih keterlaluan. Ternyata Lau Jiang memperhatikan Xiaoya beberapa tahun yang lalu. Setelah dia tahu bahwa dia cacat mental, dia bahkan menghinanya dengan tidak hati-hati. Setelah itu, Lau Jiang memberitahu studio foto tentang hal itu. Akhirnya, menipu Xiaoya ke studio foto, yang juga melecehkannya. Mendengar ini, Sisiu dengan marah mematahkan jari Lau Jiang. Lalu menyeretnya ke pintu supermarket, dan terus menekannya di mana keberadaan Xiaoya saat ini. Tapi Lau Jiang mengatakan bahwa dia tidak tahu. Terus meminta maaf, memohon maaf pada Sisiu. Tapi dia sangat menghina Xiaoya, bagaimana dia bisa membiarkannya pergi begitu saja. Setelah keluar dari supermarket, Sisiu langsung pergi ke studio foto. Melihat foto Xiaoya di dinding, Sisiu sepertinya merasakan sakitnya adik perempuannya saat itu. Jadi dia mengambil foto itu, dan membantingnya ke kepala pria di depannya. Di bawah siksaan Sisiu, Dahao mengatakan bahwa Xiaoya dibawa pergi oleh paman dari bengkel mobil. Di sisi lain, Xiaoya diseret paksa ke dalam mobil, dan dilecehkan di kursi belakang mobil. Sisiu segera pergi ke bengkel mobil. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menginjak paman di bengkel mobil dengan sepatu hak tinggi. Di bawah pertanyaan tegasnya, paman berkata bahwa dia telah memberikan Xiaoya ke Tuan Park.
Orang yang membawa uang itu ke klub malam untuk membawa pergi Xiaoya adalah sopir Tuan Park, Aze. Dia tidak menyangka adik perempuannya akan dihina oleh begitu banyak orang. Jadi dia meletakkan dongkraknya dengan marah, dan langsung menghancurkannya. Paman di bengkel mobil, seketika jadi pasta daging. Dan nama penasihat Park benar-benar menyulut api balas dendam di hati Sisiu. Ternyata sejak 3 tahun yang lalu, penasihat Park memperhatikan Xiaoya. Setiap hari dia menemui dalam perjalanan dari sekolah untuk membawa Xiaoya. Pada hari ini, Xiaoya dibawa ke dalam mobil oleh penasihat Park dan dilecehkan. Setelah kembali ke rumah, Sisiu bertanya di mana dia berada. Tetapi Xiaoya ragu untuk berbicara. Sisiu memperhatikan kelainan adiknya. Jadi dia mengendarai sepeda motor dan menunggu dalam perjalanan Xiaoya dari sekolah. Benar saja, Sisiu menemukan Xiaoya masuk ke dalam mobil hitam. Dia mengikutinya sampai ke sebuah hotel. Pada saat yang sama, Xiaoya dibius oleh Tuan Park. Ketika Sisiu membuka pintu, Xiaoya telah dilucuti pakaiannya dan dihancurkan di bawah Tuan Park yang telanjang. Sisiu yang sangat marah menikam Tuan Park dengan obeng. Setelah beberapa pertempuran, Sisiu menusukkan obeng ke mata penasihat Park. Sisiu segera membawa Xiaoya dan melarikan diri dari hotel. Segera setelah itu, Sisiu ditangkap dan dikirim ke penjara karena perbuatannya. Tapi yang tidak pernah dia duga adalah bahwa Tuan Park tidak dihukum karena ini. Jadi Sisiu memutar nomor yang diberikan oleh paman dari bengkel mobil. Tetapi Aze, sopir Tuan Park, yang menjawab telepon. Sebenarnya, Aze sudah lama tidak senang dengan perilaku Tuan Park. Namun karena perbedaan status mereka, dia terpaksa mematuhinya. Tuan Park memerintahkan Aze untuk menyingkirkan Sisiu dan Xiaoya, agar berhasil mencalonkan diri sebagai pejabat tinggi. Jika tidak, insiden di hotel pasti akan memengaruhi karirnya. Tetapi Aze tidak tahan dengan Xiaoya. Perbuatan yang begitu tragis, sehingga kedua saudari itu sengaja dilepaskan berkali-kali. Akibatnya, setelah Tuan Park mengetahui tentang masalah ini, dia sangat marah sehingga dia langsung melemparkan gelas anggur di mulut Aze. Memperingatkannya bahwa dia pasti akan melecehkan Xiaoya. Kali ini Sisiu menelepon untuk menanyakan keberadaan Xiaoya. Aze ragu-ragu lagi dan lagi, tapi tetap memberitahunya alamat Tuan Park. Setelah Sisiu menutup telepon, dia segera bergegas ke rumah Tuan Park. Menghadapi Tuan Park yang sedang tidur, Sisiu menodongkan pistol ke kepalanya dengan acuh tak acuh. Tuan Park yang licik memanfaatkan kesempatan itu. Berteriak keras kepada pengawal di sekitarnya. Untuk sesaat, Sisiu dikelilingi oleh beberapa pengawal yang kuat. Tuan Park juga menggunakan kesempatan ini untuk pergi dengan cepat. Menghadapi pengepungan beberapa pengawal, Sisiu tidak takut sama sekali. Menjatuhkan mereka semua ke tanah dalam waktu singkat. Lalu mengambil pistol di tanah dan melompat keluar jendela, untuk terus mengejar Tuan Park. Segera, Sisiu mengejar Tuan Park yang melarikan diri. Dia terus menabrak mobil Tuan Park, dan menembak bahunya. Mobil Sisiu terlempar keluar dari jalan. Sisiu tidak punya pilihan selain melihat Tuan Park melarikan diri dengan mobil. Tuan Park yang marah, segera menghubungi nomor telepon Aze. Memintanya untuk membunuh Xiaoya sekarang untuk melampiaskan amarahnya. Tapi Aze tidak bisa melakukannya apapun yang terjadi. Bahkan berinisiatif untuk memberitahu alamat Sisiu. Berencana untuk memintanya datang dan menjemput Xiaoya. Sebelum Sisiu tiba, Aze terluka karena ditabrak mobil yang melaju kencang. Dan Aze juga digantung atas perintah Tuan Park. Selanjutnya, Tuan Park secara brutal membunuh Aze. Di sisi lain, Sisiu melilitkan korek api timah dengan kain kasa di tangannya. Kemudian bergegas ke base camp Tuan Park. Menabrak dua penjaga keamanan dalam sekejap. Namun, pihak lain memiliki banyak orang. Jadi sekelompok penjaga keamanan mengepungnya. Kepala Sisiu terkena pukulan tongkat kayu. Sisiu segera jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Dia tidak berdaya, tetapi dia berpikir bahwa adiknya masih menderita saat ini. Jadi bagaimana dia bisa menyerah dengan mudah? Akhirnya, Sisiu bangkit, langsung berubah menjadi dewa balas dendam. Dan memusnahkan pihak lain dengan kekuatannya sendiri.
Kemudian, Zisiu mengikuti suara itu sampai ke tempat Xiaoya. Tetapi setelah membuka pintu, dia melihat Xiaoya sendirian. Tiba-tiba pintu tertutup. Ternyata Tuan Park bersembunyi di balik pintu. Keduanya bertarung. Siksaan ganda terhadap jiwa dan raga selama beberapa hari telah membawanya ke ambang kehancuran. Menghadapi serangan gencar Tuan Park, Zisiu tampak sedikit tidak berdaya untuk sementara waktu. Kemudian perutnya ditusuk oleh Tuan Park dengan belati. Tetapi melihat Xiaoya yang lemah di sampingnya, semangat juang Zisiu tersulut lagi. Pukulan langsung menjatuhkan Tuan Park ke tanah. Setelah itu, Zisiu terus-menerus melampiaskan amarahnya pada Tuan Park. Di bawah pukulan berat, Tuan Park dipukuli hingga berdarah dan kehilangan napas. Di akhir film, Zisiu akhirnya menyelamatkan Xiaoya dengan selamat. Luka di perutnya terus-menerus mengeluarkan darah. Kedua saudara perempuan itu pada akhirnya melewati terowongan gelap ini dan mengantarkan cahaya mereka sendiri. Kakak perempuan film aksi kejahatan 2019 ini berbeda dari film pahlawan lainnya. Karena protagonisnya adalah saudara perempuan yang tampaknya lemah. Dia tidak memiliki sosok pahlawan super yang kekar. Tetapi untuk saudara perempuannya sendiri, dia juga pecah untuk melampaui kekuatan orang biasa. Beberapa orang mungkin mengatakan bahwa film tersebut melebih-lebihkan kemampuan saudari itu. Tetapi setelah menonton seluruh film, Anda melihat orang jahat dibunuh oleh saudari itu satu persatu. Anda tidak bisa menahan nafas dan menghela nafas lega. Dalam beberapa tahun terakhir, Korea Selatan telah memproduksi banyak film yang mencerminkan masalah sosial. Film-film seperti Suyuan Melting Pot dan sebagainya adalah tema sosial yang sangat realistis. Isu-isu seperti bullying yang tercermin dalam film juga patut direnungkan oleh kita masing-masing. Akhirnya, semoga semua orang di dunia ini diperlakukan dengan lembut.